Oke, ini adalah materi lanjutan dari tenses yang dipelajari sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah pelajari 4 tenses: simple present, simple past, simple future, dan present continuous. Nah, ini ada kelanjutannya. Oke, ini adalah tenses past continuous ya. Kalau present continuous tadi untuk kejadian yang sedang dilakukan ya di waktu sekarang. Ya, nah, kalau present continuous adalah kejadian yang sedang dilakukan di waktu sekarang. Tapi kalau past continuous itu adalah untuk kejadian yang sedang dilakukan di waktu lampau atau yang lalu atau yang sudah lewat gitu. Rumus utamanya adalah subjek ditambah to be past yang kita pakai. To be past itu apa be? Was sama were gitu. Ya. Yeah. Nah, kemudian baru verb ing, baru objek gitu. Nah, untuk kalimat negatif setelah to be past itu pakai not. Ya, jadi misalnya was ketemu not jadi wasn't. Were ketemu not jadi were not. Weren't, sorry. Kemudian untuk kalimat interrogatif, to be past-nya kita letakkan paling depan. Baru subjeknya. Ya, baru subjeknya. Baru verb ing-nya. Nah, di past continuous ini kadang ditambah keterangan. Ya, ditambah keterangan. Kalau kanji nggak di sini kalimat positifnya, di sini ada aku kotakin. Nah, ini sebenarnya optional sih, pilihan. Ya. Kadang ada, kadang tidak. Tergantung dari kalimat atau soalnya. Nah, gitu. Nah, biasanya ditambahkan dengan when, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb 2. When itu ketika, ya. Atau biasanya kalau kalimat tanya, when itu artinya kapan. Ya. Tapi untuk kalimat ini kita bukan bikin kalimat tanya, ya, tapi kita bikin kalimat biasa. Jadi maka when ini artinya ketika. Oke, ini kita contoh ke dulu untuk contoh soal nomor 1. Soal nomor 1, dia laki-laki sedang membeli sebuah pensil tadi pagi. Ya, maka kalimat positifnya dia laki-laki itu he, ya, subjeknya he. Kemudian baru to be past. To be past-nya he itu to be past-nya adalah was. He was membeli itu buy. Nah, ingat di sini pakai verb ing, maka buy itu jadi buying ya. Buying. Sebuah pensil, a pencil. Tadi pagi, last morning. Oke, di sini ada keterangan waktu lampau. Karena kan di sini kan past continuous, pastnya artinya sudah lewat. Jadi dia pasti ada kata keterangan waktu lampau tadi pagi. Nah, untuk kalimat negatifnya mudah sekali. Setelah to be past itu kita tambahkan not. Artinya setelah was were kita tambahkan not. Jadi he ini was not. Okay. Was not itu kalau digabung masih ingat to be materi to be present, to be past. Was not kalau digabung jadi wasn't. Oke, maka kita gabungkan nih. Was not jadi wasn't. Nah, baru buying a pencil last morning. Oke. Aman di artikel dia laki-laki wasn't tidak sedang. Yeah. Tidak, ya wasn't tidak, karena di sini kan kita tentang past continuous. Past continuous kalau ada wasn't dan buying itu jadi yang sedang, tambah sedang jadi tidak sedang. Ya, jadi kalau ada to be sama verb ing, ya, kalau ada to be sama verb ing, to be sama verb ing itu maka di kalimatnya pasti ada kata sedang. Ya. Sama cak di present continuous tadi. Nah, nih. Oke, ada to be sama verb ing itu berarti sedang. Ya. To be-nya are, buying, berarti harus ada kata sedang pasti. Gitu. Oke, nih. Jadi tidak sedang, buying, membeli. Membeli a pencil, sebuah pena. Sebuah pena last morning, tadi pagi. Gitu. Oke.
Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, to be di depan. Ya. Di sini subjeknya dia laki-laki, he. Itu to be-nya, to be past-nya adalah was. Jadi was he buying a pencil last morning. Oke. Kemudian kita artikel, berarti kalau to be di depan, tadi to be past atau to be present, itu jadinya apakah? Apakah he, dia laki-laki, buying a pencil, membeli sebuah pena. Membeli sebuah pena last morning, tadi pagi. Nah, gitu. Oke, sorry. Terpencet tadi. Nah, tadi pagi. Oke. Tanda tanya. Oke. Oke, ini kalau mau dicatat dulu. Ya. Silahkan dicatat dulu. Kalau mau dicatat, ini aku perbaiki dikit bentar ya. When itu ketika ya. Ketika. Oke. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu seluruhnya, catatlah dulu. Oke. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua di sampingnya. Kita geser ini. Nah, ini. Tina sedang membeli sebuah pena ketika kami pergi ke sekolah. Nah, ada kata ketika di sini. Ketika di sini kita pakai when. Oke. When. Ingat di rumusnya kalau dia ada tambahan, ya di sini. Yang ini. Nah, when, abis when, subject, abis itu verb duo. Ya. Di sini when, ini subjeknya, ini verb duonya. Oke. Langsung kita harus ke Tina. Jadi ini adalah past continuous. Ya, kalau kita baca lagi kalimatnya, Tina sedang membeli sebuah pena ketika kami pergi ke sekolah. Nah, berarti sudah lewat dia. Jadi dia menceritakan Tina tuh lagi beli pena pas kami pergi ke sekolah. Berarti sudah lewat kan ceritanya tuh kan. Kejadiannya sudah lewat. Ya, jadi ini ada kata sedang sama keterangan waktu lampau. Ya, maka itu pakai past continuous. Jadi Tina tuh uangnya sih kok. Kalau orangnya satu itu pakai was atau were. Pakai was ya. Tina was, membeli itu buy. Buy ditambahin jadi buying. Sebuah pena, a pen. Ketika, nah ketika ini when. When. Subjeknya kami. Kami itu apa sih? We. Pergi. Nah pergi di sini kita harus pakai verb duo. Ya. Jadi when, subject plus verb duo. Pergi itu verb satunya adalah go. Verb duonya adalah when. Gitu. Ya. W-E-N-T. Verb duonya adalah when. W-E-N-T. Nah, ini. When we went ke sekolah, ke itu to, sekolah itu school. Tina was buying a pen when we went to school. Nah, untuk kalimat negatifnya mudah. Untuk kalimat negatifnya setelah to be past itu tambahin not. Nah, to be past di sini kan was. Jadi was not disingkat jadi wasn't. Nah, wasn't baru dilanjuti kalimatnya. Buying a pen when we went to school. Nah, tuh. Sama diartikan coba apa? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Tina tidak sedang membeli sebuah pena
When itu ketika kami pergi ke sekolah. Kita ulangi sekali lagi. Tina tidak sedang membeli sebuah pena ketika kami pergi ke sekolah. Oke? Artinya udah usah ditulis lah. Untuk kalimat interrogatif, to be past-nya di depan. Jadi was. Ya, Tina nih wong sih kok jadi pakai was. Was Tina buying tuh membeli. Buying a pen when we went to school. Oke. Jadi kalau to be di depan itu jadi apakah? Itu arti sama-sama apakah Tina membeli sebuah pena ketika kami pergi ke sekolah. Kita ulang lagi. Apakah Tina membeli sebuah pena ketika kami pergi ke sekolah? Ya, nah gitu. Oke. Nah, ini silakan dicatat dulu untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kalau sudah dicatat kita lanjut ke tensi selanjutnya. Oke. Nah, ini aku geser. Tensi selanjutnya itu adalah present perfect. Oke. Nah, present perfect ya, ini untuk kejadian, nama kita baca untuk kejadian yang telah terjadi dan masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Oke. Artinya kejadiannya itu sudah terjadi, tapi masih berkaitan dengan yang sekarang. Artinya kalau bisa kita analogikan berarti kejadian tersebut barusan terjadi, tidak lama. Ya. Tidak lama selesai, tidak lama terjadi. Ya. Barusan terjadi, tapi sudah lewat. Gitu. Ya. Nah, ini rumusnya adalah subjek ditambah have atau has, ditambah verb to go, ditambah objek. Ya, jadi itu setelah subjek itu pakai have atau has. Ditambah verb 3, baru ditambah objek. Untuk kalimat negatif itu subjek dulu, baru have has. Nah, setelah have has, itu pakai not. Baru verb 3, baru tambah objek. Ya, nah gitu. Untuk kalimat interrogatif, have has-nya di depan. Baru subjek, baru verb 3, baru objek. Oke. Nah, untuk have has ini, untuk have atau has ini, have atau has itu have itu dipakai oleh subjek I, you, we, they. Oke. Dan orang yang lebih dari satu. Misal di soalnya adalah Tina and Tono. Nah, ini wongnya lebih dari satu kan, maka dipakai have. Tina and Tono have bla bla bla. Oke. Kemudian kalau yang pakai has itu adalah he, she, it, dan orang atau orang yang jumlahnya satu orang. Misalnya di soal cuma ada nama Ani, maka dia pakai has. Oke. Nah, di kalimat negatif have has, kalau ketemu not itu bisa disingkat. Ya. Have ketemu not jadinya haven't. Has ketemu not jadinya hasn't. Nah, ini silakan dicatat dulu. Semuanya ini silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dicatat kita geser ke bawah ya. Nah, ini soal nomor 1. Oke. Dia perempuan telah menulis sebuah surat. Ya, ada kata telah. Berarti mana ada kata telah, berarti pakai tensesnya adalah present perfect. Yang ada have has sama verb 3. Oke. Kita lihat dulu subjeknya dia perempuan tuh she. She, setelah she dia pakai have atau has. Nah, she itu pakai have atau has. She ini pakai has. Jadi she has. Nah, setelah have has itu pakai verb 3. Nah, menulis verb 3-nya apa? Verb 3 dari menulis. Nah, ini ya. Ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Nah, verb 3-nya ternyata adalah written. Ya, menulis tuh. Jadi di sini adalah written.
She has written. Nah, objeknya adalah sebuah surat. Surat itu letter. Nah, letter ini huruf depannya L, bukan A, I, U, E, O. Maka sebuahnya adalah E, ya. Kalau huruf depannya A, I, U, E, O, maka dia pakai an. Nah, untuk kalimat negatif mudah. Untuk kalimat negatif itu setelah have atau has itu tambah not. Jadi she has not. Nah, ingat has sama not itu bisa disingkat jadi hasn't. Jadi kita singkat jadi has ketemu not jadi hasn't. Hasn't masih pakai verb 3, written a letter. Nah, untuk kalimat interrogatif has atau have itu di depan ya. Berarti have, bukan have ya. Karena di sini subjeknya dia perempuan itu she itu pakai has, maka has di depannya. Has she diikuti verb 3-nya written ya. Jadi kan partikel ini habis have has, subjek verb 3. Written a letter. Nah, kita artikan nih. Oke. Yang pertama nih untuk kalimat positif. Untuk kalimat positif itu sudah diartikan di soalnya ya. Si dia perempuan setelah menulis written sebuah surat a letter. Si dia perempuan atau dia PR kita singkat hasn't. Nah, kalau has tadi kan telah. Kalau hasn't ini berarti lawan kata dari telah. Telah tuh sama becak sudah ya. Lawan kata sudah berarti belum. Berarti belum written menulis a letter sebuah surat. Nah, gitu. She hasn't written a letter. Untuk kalimat interrogatifnya has. Nah, aman has have di depan, aman have atau has di depan. Kebetulan ini kan kalimat tanya. Ya, ini kalimat tanya. Jadi dia bakal jadi apakah. Apakah she, dia laki-laki, dia perempuan, written menulis a letter, sebuah surat. Tanda tanya. Oke. Ini adalah contoh soal untuk present perfect tense. Jadi ciri-ciri kalimat present perfect tense dia ada kata telah. Oke. Telah. Dan tidak ada lagi keterangan yang lainnya. Ya, misalnya ketika when bla 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 atau apa. Jadi cuma ada kata telah beh. Itu pakai present perfect. Oke. Ini catatlah dulu yang ini. Oke, kalau sudah dicatat kita lanjut ke tensi selanjutnya ya. Ini aku geser ke bawah. Nah, ini. Past perfect. Past perfect. Nah, past perfect ini kalau kita baca adalah untuk kejadian yang telah terjadi dan terus berlangsung sampai kejadian yang lain terjadi. Dan tentunya di masa lampau ya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya dia bilang di sini kejadian yang telah terjadi dan terus berlangsung sampai kejadian yang lain terjadi. Misal ada seorang, misalnya Tina, dia bercerita, saya telah membeli sebuah pena setelah saya membuat sebuah kue, sebuah kursi. Ulangi lagi contoh. Si Tina, ya, misalnya Tina nih ngomong, saya telah membeli sebuah pena setelah saya membuat sebuah kursi. Dan kan dia kan menceritakan kegiatan dia, aktivitas dia. Nah, kegiatan itu kan sudah lewat. Kan? Jadi dia cerita, ke temannya, aku nih lah beli pena setelah aku bikin kursi. Nah, gitu. Berarti kejadian itu sudah lewat. Nah, gitu ya. Nah, rumus past perfect itu rumus utamanya adalah ini. Yang kotak merah.
Subjek ditambah had ditambah verb 3 baru objek. Oke. Nah, untuk negatifnya subjek setelah had itu ditambah not. Baru verb 3 baru objek gitu. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya had-nya di depan. Had baru subjek baru verb 3 baru objek. Oke. Nah, gitu. Nah, biasanya kalau past perfect ini biasanya ada tambahan lain. Ya ada tambahan yang ini. Oke. Before atau after. Oke. Before atau after baru diikuti subjek baru diikuti verb 2. Oke. Nah, gitu. Nah, before tuh apa? Before di sini ada. Before tuh artinya sebelum. After artinya sesudah. Oke. Ini sama baik kayak tadi sih. Sama baik kayak apa? Past continuous ya. Aman past continuous. Di sini dia pakai when, baru diikuti subjek, baru verb 2. Nah, gitu. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang, past perfect, itu before after, baru subjek, baru verb 2. Nah, gitu. Untuk tambahan lagi, untuk kalimat negatif, had sama not, itu kalau disingkat, ya, had sama not, kalau disingkat jadinya hadn't. Ya. Nah, gitu. Ya, ini silakan dicatat dulu. Oke. Catat dulu semuanya nih. Setelah itu baru kita lanjut ke contoh soal. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Nah, ini ya. Dia perempuan telah membeli sebuah pena sebelum dia pergi ke sekolah. Nah, gitu. Jadi ada seseorang bercerita tentang kejadian yang sudah lewat. Jadi dia perempuan telah membeli sebuah pena sebelum dia pergi ke sekolah. Dia perempuan itu adalah she. Nah, jadi ingat ya, kalau ada kata telah dan diikuti dengan kata sebelum atau sesudah, ya sebelum ini berarti before. Nah, jadi kalau ada kata telah diikuti dengan sebelum atau sesudah, maka kita pakai tenses apa? Past perfect. Oke. Gitu sih. She telah ini berarti setelah subjek itu pakai had. Ya. Berarti she had membeli itu pakai verb 3. Nah, membeli itu verb 3-nya adalah bought. Buff. Ya. Sebuah pena, a pen. Sebelum itu before. Ini. Oke. Before dia perempuan, she pergi. Nah, kalian perhatikan ya. Setelah before atau after diikuti subjek, lalu kita pakai verb 2 ya. Jadi ini pakai verb 2 bukan verb 3 ini. Ya. Nah, she pergi itu verb 2-nya adalah when. Oke. When ke sekolah, to school. Jadi she had bought a pen before she went to school. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya itu setelah had itu kita tambahkan not ya. Jadi dia bakal jadi had not. Nah, had not itu bisa disingkat jadi hadn't. Oke, ini kita geser ke bawah. Jadi she ya. Had-nya tambah not jadi hadn't. Bought a pen before she went to school. Gitu. Ya. Kita coba artikan.
She dia laki-laki, dia perempuan. Hadn't. Ya. Nah kalau had ini kan setelah, telah. Lawan kata telah berarti belum. Belum bought a pen. Bought ini adalah verb 2 dari membeli. Buy ya. Berarti membeli. Dia belum membeli a pen, sebuah pena. Sebuah pena. Okay. Before, sebelum. Sebelum she went to school. Okay. She went to school ini artinya she ini dia perempuan. When itu pergi. Ya. Verb 2 dari pergi. Verb 2 dari go to school, pergi ke sekolah. Okay. Tuh. Jadi dia perempuan belum membeli sebuah pena sebelum ia pergi ke sekolah. Nah ini kan lanjutin deh, oke. Kemudian untuk kalimat interrogatif, kalimat interrogatif had-nya di depan ya. Nah, kalimat tanya had-nya di depan. Jadi had, baru diikuti subjeknya. Subjeknya adalah di sini adalah dia perempuan, she. Had she, baru verb 3-nya bought a pen before she went to school. Lalu tanda tanya. Oke. Nah, gitu. Oke, aman di artikel artinya had. Kalau had di depan itu jadinya apakah. Apakah she, dia perempuan, bought itu membeli, a pen sebuah pena, before sebelum. Nah, sebelum apa? She went to school. Dia pergi ke sekolah. Nah, ini lanjutin. Oke. Tanda tanya habis itu. Oke, ini adalah contoh soal untuk past perfect tense. Oke. Silakan disalin dulu. Oke. Oke, kalau sudah disalin, kita lanjut ke tensi selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke tensi selanjutnya. Itu adalah present perfect continuous. Oke, present perfect continuous. Oke, present perfect continuous itu adalah untuk kejadian yang telah terjadi. Nah, sebentar ya. Untuk kejadian yang telah terjadi dan terus berlangsung hingga sekarang. Berarti misalnya dia tuh kejadian sudah dia lakukan, tapi masih nyambung, masih berlanjut sampai di waktu yang sekarang. Gitu. Nah, rumus kalimatnya, pola kalimatnya untuk yang positif itu subjek, kemudian ditambah have has, kemudian kita lanjut ke dengan been, ya. Ditambah verb ing baru objek. Ya. Jadi setelah have has dia pakai been, bukan Mr. Bean ya, bukan Mr. Bean, tapi Bean. Ini pen, oke. Nah, untuk kalimat negatif, setelah have has itu kita tambahkan not. Tuh, selebihnya sama kalau been, verb ing, objek sama. Untuk kalimat interrogatif, have has-nya kita letakkan paling depan. Kemudian diikuti dengan subjek, baru been, baru verb ing. Gitu. Oke, kita langsung jawab. Dia perempuan, itu apa? She. She, nah setelah she pakai have has. Has, she itu pakai has ya. Membuat, setelah have has itu pakai been, jangan lupa. Has been, verb ing. Nah, membuat itu make kan. Make kalau ditambah ing jadi making. She has been making sebuah kursi. A chair. Nah, hingga sekarang kayak atau hingga itu apa? Hingga tuh until. Until, nah sekarang tuh apa? Now. Oke. Jadi
Dia perempuan telah membuat sebuah kursi hingga sekarang. She has been making a chair until now. Oke. Kemudian kita lanjut ke kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya she. Nah, setelah have has, jadi kalimat negatif, setelah have has itu kita tambah not ya. Oke, jadi she has not. Has not itu bisa disingkat jadi hasn't. She hasn't been making a chair until now. Ya. Kita artikan she itu dia perempuan. Hasn't been. Ya, kalau has been itu artinya telah. Kalau hasn't been berarti lawannya belum berarti. Belum membuat a chair, sebuah kursi until now, sampai sekarang. Okay. Kemudian kalimat interrogatif have has-nya di depan. Berarti karena subjeknya adalah dia perempuan tuh she, maka she itu pakai has ya. Jadi has, baru diikuti subjeknya she, baru habis subjek itu been, baru verb ing. Been, baru verb ing-nya membuat atau make itu jadi making. A chair until now, sampai sekarang. Oke. Has ini kita artikan apakah dia perempuan. Nah, karena di sini ada kata has, berarti telah, kita tambahi telah. Making a chair, ya, membuat. Jadi kalau ada has been itu jadinya telah, ya. Making a chair, membuat kursi. Membuat sebuah kursi lebih tepatnya. Karena ada kata e-nya. Itu artinya sebuah kursi until now, sampai sekarang. Oke. Apakah dia perempuan telah membuat sebuah kursi sampai sekarang? Has she been making a chair until now? Yeah. Oke, ini adalah tentang tenses present perfect continuous. Oke. Yang mau di sana dulu. Yang ini sana dulu. Kemudian aku geser yang bawah. Ini sana dulu. Oke. Oke, kalau sudah disalin, kita lanjut ke tenses yang terakhir. Ya. Tenses yang ke-9 ini. Nah, ini tenses ke-9. Past perfect continuous. Nah, past perfect continuous ini adalah untuk kejadian yang telah terjadi dari dulu hingga masa sekarang. Ya. Nah, di sini present perfect continuous biasanya kita kenal, kita tahu kalimat itu pakai present past perfect continuous itu dia pakai kata sejak. Oke. Sama ketika, sama pengandaian. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas siko-siko dari yang ada kata sejak, kemudian yang kedua ada kata ketika, kemudian ada kata pengandaian. Pengandaian ini lebih dia pakai kata jika. Nah, misalnya jika saya mendapat uang 100 juta, saya akan membeli. Jika saya mendapat uang 1 juta, saya telah membeli sebuah mobil. Gitu. Ya.
bukan akan tapi telah. Nah, di sini dia bilang kejadian yang telah terjadi. Ya. Mulai dari yang pertama ada kata sejak. Nah, untuk kalimat sejak, ini aku mau kasih tahu dulu. Untuk past perfect continuous, itu rumus utamanya adalah subject plus had plus been plus verb ing baru objek. Ya, ini adalah rumus utamanya. Oke. Baru diikuti dengan since, sejak, sama waktu lampau. Ya, waktu lampau itu bisa kemarin, yesterday, bisa juga 3 hari yang lalu, 3 days ago, bisa juga waktu itu kayak last morning tadi pagi. Ya. Contoh kalimatnya di sini. Misalnya, saya telah membuat sebuah kursi tadi pagi. Nah, gitu. Oke. Saya telah membuat sebuah kursi sejak tadi pagi. Karena di sini kita baca tentang sejak. Sejak tadi pagi. Nah, gitu. Maka di sini kita langsung buat kalimatnya. Saya itu I. Oke, subjeknya adalah I. Kemudian ditambah dengan had lalu been. Ya. Had been. Baru verb ing. Verb ing adalah membuat. Membuat berarti making. Sebuah kursi. A chair. Sejak. Nah, sejak itu apa bahasa Inggrisnya? Sejak itu adalah since. Ya. Jadi since ini artinya sejak. Since tadi pagi. Last morning. Okay. Last morning. Okay. I had been making a chair since last morning. Itu. Nah, untuk kalimat negatifnya setelah had tambah not tinggal. Ya. Setelah had ditambah not. Jadi untuk kalimat negatifnya I had tambah not jadi hadn't ya. Hadn't been making. Nah, ini dilanjuti. Making a chair since last morning. Oke. Artinya I itu saya. Hadn't. Oke. Kalau had been ini artinya telah. Kalau hadn't been itu artinya belum. Making membuat. Membuat, nah dilanjut ke membuat apa? Di soalnya membuat sebuah kursi sejak tadi pagi. Oke. Nah, untuk kalimat interrogatif, had-nya kita letakkan di depan. Jadi, had I been making. Ya, had-nya di depan, kemudian diikuti subjeknya, baru been, baru making. Had I been making titik-titik. Ini lanjutkan ya. Had I been making apa? A chair since last morning. Nah, gitu. Lanjutannya. Nah, artinya adalah kalau had di depan itu jadi apakah. Saya been making telah membuat. Nah, ini dilanjut ke membuat apa? Sebuah kursi sejak tadi pagi. Pas terakhir dikasih tanda tanya. Oh ya, ini kasih tanda tanya ya. Ya, ini kasih tanda tanya. Karena ini adalah kalimat tanya. Oke. Ini adalah contoh soal dari past perfect continuous yang menggunakan kata sejak. Oke. Silakan disalin terlebih dahulu.
Oke. Kemudian kita lanjut setelah tentang past perfect continuous yang tentang sejak ya. Past perfect continuous bagian sejak itu kita lanjut ke yang penggunaan ada kata ketika di sini ya. Oke, ini kalau sudah disalin kita lanjut yang ketika. Nah, ketika itu bahasa Inggrisnya adalah when. Oke. Jadi when, setelah when subjek, verb duo, baru objek, baru subjek lagi gitu. Nah, kalau past perfect continuous kan rumus dasarnya kan subjek ditambah head. Oke. Nah, subjek ditambah head ditambah been ditambah verb ing ditambah objek. Ini adalah rumus dasarnya. Maka di bagian ketika ini, maka rumus dasarnya nih subjek, ini rumus dasarnya. Oke. Nah, ini rumus dasarnya. Sedangkan ini nih tambahan when ditambah subjek ditambah verb duo, karena kan kita di sini bakal membuat kalimat yang ada kata ketika. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya ketika kami pergi ke sekolah, mereka membeli sebuah pena. Nah, gitu. Ketika kami pergi ke sekolah, mereka membeli sebuah pena. Nah, maka kita artikan di sini berarti ketika di sini adalah bertindak ada when. Berarti when subjeknya adalah kami. Nah, kaminya adalah we. When we, verb duonya pergi to go. Maka verb duonya adalah when. When we went to school. When we went to school. Nah, lanjut ke dengan yang ini. Mereka membeli sebuah pena. Mereka telah. Ya, ini mereka telah. Soalnya nih seharusnya mereka telah. Ini aku potong dulu. Mereka telah membeli sebuah pena. Nah, itu ya. Karena ini kan tensesnya tentang past perfect continuous. Sebuah kejadian yang diikuti dengan kejadian yang lain. Nah, mereka di sini kita sudah masuk rumus utamanya S, subjeknya. Mereka subjek. Nah, mereka tuh apa sih? Mereka tuh they. Mereka tuh they. Berarti they telah had been membeli buy karena ini verb ing jadi buying sebuah pena, a pen. A pen. Nah, gitu. Nah, untuk yang pengandaian ya, untuk yang di sini untuk yang pakai ketika kita cukup bikin positifnya baik ya. Nah, kalau untuk mau bikin negatif maka head ini kita tambah ke not. Oke. Nah, kemudian untuk kata pengandaian. Ya, pengandaian tuh kita pakai kata if. Ya, if ini artinya jika. Ya, if ini artinya jika. If ditambah subjek ditambah had been verb ing. Oke. Kemudian ditambah subjek. Kemudian would have. Kemudian ini verb tigo. Ya, ini bukan verb 2 tapi verb tigo itu. Ya, ini verb tigo. Nah, gitu. Oke, kita coba bikin contoh. Misal ada soal jika. Oke. Jika
Saya telah membeli sebuah meja. Saya akan pergi ke sekolah. Oke. Jadi ini misalnya dia tuh misalnya ada Tina. Tina mengatakan kalau aku beli si kok meja, maka aku bakal pergi ke sekolah. Nah, itu seharusnya hal itu tuh pun terjadi di masa lampau. Nah, ini kan kita belajar tentang past perfect continuous, ya. Kejadian yang diikuti dengan kejadian yang lain tentunya itu masa lampau. Ya, jadi dia seolah berpikir kalau kemarin tuh kalau aku beli si kok meja, aku bakal pergi ke sekolah. Nah, oke, ini langsung kita ubah ke dalam bahasa Inggrisnya. Jika di sini adalah if. Oke. If I telah itu had been. If I had been membeli buy, ya. Di sini pakai verb ing jadi buying, jadi if I had been buying sebuah meja, a table, akan ini kita pakai would ya. I will have karena dia menceritakan pemikirannya pada saat kemarin, ya. Pada saat di waktu yang sudah lewat gitu. Jadi akannya kita bukan pakai will tapi pakai would have. Jadi will have pergi. Nah, pergi di sini verb to go. Nah, verb to go dari pergi itu adalah gone. Gone to school. Oke. Jadi jika saya telah membeli sebuah meja, maka saya akan pergi ke sekolah. If I had been buying a table, I will have gone to school. Oke. Nah, jadi untuk ketika sama pengandaian itu cukup bikin kalimat positifnya baik ya. Nah, gitu. Kalau sama materi hari ini cukup sampai sini dulu. Oke, bye-bye.